Sebenarnya persoalan nikah itu di luar jodoh ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua bisa mempunyai istilahnya hidup bahagia, tapi di samping itu memiliki istri lebih daripada satu. Itu menurut saya orang yang bisa membina keluarganya semua, itu sesungguhnya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semua orang sanggup, apalagi kebiasaan kita di Indonesia, dan kita melihat seperti ini di Arab pun sekarang tidak hampir sama di Indonesia. Tidak semua bisa menerima kondisi itu dari zaman Rasul. Tapi karena namanya Rasul, Allah berikan kemampuan bisa menjadi suami yang adil, kemudian jujur, dan bisa membina keluarga yang begitu banyak istrinya. Jadi tidak bisa kita jelaskan karena alasannya si orang ini menikahi lagi gara-gara masalah dalam rumah tangga, kemudian terjadi korban menceraikan istri pertama, berarti kita memutuskan tidak boleh orang nikah lagi. Saya tidak berani, ini karena urusan agama. Tapi yang jelas, yang bertanggung jawab dalam hal itu adalah suami, bukan istri yang pertama atau istri yang kedua. Karena sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai yang tanggung jawab, sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dia sudah menikahi lagi dan dia sudah memiliki istri yang sudah mencukupi segala kebutuhannya, segala keperluannya, tapi dia mengambil risiko nikah lagi, kemudian menjadi masalah-masalah, tidak bisa kita salahin A atau B selain suami, karena dia sendiri yang mengambil arah, yang mengambil risikonya sendiri, dan dia akan bertanggung jawab. Dan sudah berkali-kali kita jelaskan, kalau tidak sanggup adil, artinya jangan sampai, itu kata adil ini sebenarnya jamaah sekalian itu sangat luas, pintunya bukan pendek, atau difikirkan adil itu berarti adil dalam hubungan atau adil dalam makanan. Tidak, dalam perasaan pun terhitung, dalam ucapan pun terhitung. Apa yang kamu ucapkan sama yang pertama, ya dinilai juga sama yang kedua. Jangan pura-pura bercakap-cakap atau berkata-kata yang tidak sesuai. Kalau soal masalah hati, itu kan milik Allah dan kita tidak bisa tentukan. Ya bisa jadi hati memiliki istri pertama dan bisa jadi istri yang kedua, sebagaimana Rasulullah SAW begitu sama Siti Khadijah, yang mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Tapi begitu menikah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, saya lebih mencintai Siti Aisyah daripada istri-istri lain. Oleh karena itu, yang mengambil risikonya dan dosa dalam hal itu adalah seorang suami, karena dia yang diberikan amanat oleh agama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu pemimpin, kaum laki-laki pemimpin. Tapi pemimpinnya bagaimana? Bukan orang yang memukul istri, yang marahi istri, yang menyakiti istri. Bukan. Yang di sini pemimpin yang adil, yang jujur, yang kasih sayang, yang amanat, menghargai istrinya di dalam rumah maupun di luar rumah. Seolah-olah selalu ada istrinya di samping dia. Orang-orang suami terbuka sama istrinya, istrinya terbuka sama suami. Itulah yang perlu kita jaga. Dan setahu saya, setiap rumah yang benar-benar sakinah mawaddah rahmah dan dimendirikan dalam agama sesuai apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak akan bisa jadi masalah soal poligami atau nikah lagi. Tidak akan bisa menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah risikonya apa? Karena rumah tangga itu tidak dimendirikan dengan agama yang benar. Banyak kacau. Mungkin ada istrinya Masya Allah salih luar biasa, tapi suaminya malah jauh dari agama. Akhirnya suaminya berfikir mau nikah lagi, ya pasti timbul masalah. Karena dia sama istri pertama aja tidak adil, apalagi mau nambah lagi. Nah, itu yang harus difikirkan. Kita di sini bukan masalah, memang Islam membolehkan seorang laki punya 4, tapi sebelum memfikirkan punya 4, syaratannya sangat sulit dan syaratannya banyak. Sebelum anda berfikir mau nikah 1, 2, 3 atau 4, harus belajari bagaimana persyaratannya,
sebelum masuk dalam hal-hal yang akan ditanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan bisa jadi orang itu tidak masuk surga karena dia berlaku sesuatu yang tidak benar sama istrinya. Jadi bahaya sebenarnya, bukan masalah gampang mengambil keputusan. Orang-orang selalu kita mendengar orang-orang berkata Islam membenarkan, Islam membenarkan, Islam membolehkan. Tapi sebelum membolehkan, belajar apa risikonya, apa. Banyak hal yang perlu dipelajari, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah kehidupan kita sehari, budaya termasuk terhitung. Dan kalau kita kembali lihat istri Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW sampai memiliki istri 11. Kalau saya melihat dalam sejarah, semua istri Rasulullah SAW dinikahkan karena kemaslahatan. Ada alasannya sosial, ada alasannya budaya, ada alasan macam-macam. Dan kita melihat semua istri Rasulullah SAW sudah tua dan janda. Satu-satunya yang gadis hanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada lagi. Malah Rasulullah SAW habis Siti Khadijah menikah dengan Siti Saudah radhiyallahu anha, yang menjadi istri yang kedua sesudah meninggal Siti Khadijah 2 tahun. Dan Siti Saudah waktu Rasul usia 52, Siti Saudah 82. Jadi banyak yang kita harus fikirkan. Oleh kerana itu seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jamaah sekalian, banyak yang kami terima bersoalan dalam rumah tangga itu, dan saya melihat karena banyak masalah dalam rumah tangga karena jauh dari agama yang benar. Bukan pura-pura beragama. Ada orang pura-pura beragama, jadi dikenal sama orang, oh ini orang Masya Allah. Tapi yang lebih tahu, oleh kerana itu kata Rasulullah SAW, kalau anda mau tahu sifatnya seorang sebenarnya, mau tahu jujurnya orang, mau tahu akhlaknya seorang, tanya siapa? Tanya istri. Alhamdulillah istri saya dah ada. Tanya istrinya, dia lebih tahu semua. Sampai ke dalam-dalamnya dia lebih tahu. Oleh karena itu, kalau kita merasa malu sama istri kita, ya harus malu sama Allah dulu. Malu sama Allah. Berarti banyak masalah. Saya kemarin memfikirkan, saya baru datang dari Lombok, saya memfikirkan bagaimana cara, saya lagi buat satu tulisan namanya muhasabah, suami istri masing-masing punya buku saku kecil, tapi muhasabah. Tak boleh buku ini dilihat sama istri, buku istri tak boleh dilihat sama suami, masing-masing muhasabah. Ada gimana cara, dan juga dari pihak istri banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak hal. Kenapa sekarang kita melihat suami saya suka selingkuh, suami saya suka main perempuan di luar, walaupun tidak berbuat hal-hal dosa, tapi istilahnya ya suka bertamu, suka bercanda, suka main, suka apa saja. Ya ini berarti beriksa, ada apa kekurangan saya sampai suami saya suka ke sana. Berarti ada dari dua sisi harus kita betul-betul memperhatikan. Dan insyaAllah doakan, insyaAllah ada program yang insyaAllah sangat bermanfaat, menjadi pelajaran. Dan saya harap sebagaimana di Brunei diharuskan sebelum tertulis akad nikah, diharuskan ikut seminar belajar bagaimana seorang suami menjadi pemimpin, bagaimana seorang istri menjadi istri yang salihah. Sebelum dibolehkan nikah dan tanda ijab kabul apa semua, sebelum dah boleh, sebelum dia dua hal, di check up kesehatannya, yang kedua soal belajar pendidikan khusus untuk rumah tangga. Yang saya harap insyaAllah di Indonesia diharuskan seperti itu, supaya tidak, karena 90 masalah di Indonesia, 90% masalah negara Indonesia karena rumah tangga. Karena rumah tangga. Kalau insyaAllah rumah tangga aman, bagus, sakinah wa rahmah, insyaAllah negara ini maju. Ya, kami doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua.